Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Ainus Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Kami telah menyiapkan beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Diduga sakit hati, motif pelaku pembunuhan sadis ayah dan anak di Maros. Supir meninggal akibat tertimpa beton palang gerbang. Bencana angin puting beliung yang melanda 2 kecamatan di Luwu Utara. Ya pemirsa, selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, misteri pembunuhan ayah dan anak di Kabupaten Maros akhirnya terungkap. Pelaku seorang pria berusia 20 tahun. Pelaku yang berhasil ditangkap hanya bisa merintih kesakitan saat kakinya ditembak polisi karena melawan saat akan diringkus. Setelah 3 kali 24 jam buron, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak di Kabupaten Maros akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Reskrim Polres Maros dengan Resmo Polda Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui berinisial AA, pria berusia 20 tahun ditangkap di sekitar wilayah Maros. Bahkan pelaku juga sempat dihadiahi timba padas oleh petugas lantaran berupaya melawan saat akan ditangkap. Usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya kasus pembunuhan pada Rabu 6 Desember 2023 lalu yang menggegerkan warga di Kelurahan Tarwada, Kecamatan Torikale, Kabupaten Maros. Setelah ditemukan seorang ayah dan anak laki-lakinya tewas di lantai 2 ruko miliknya. Sebelum tewas, salah seorang anak korban sempat melihat ayahnya dan saudaranya terlibat pertengkaran dengan seorang pria tidak dikenal hingga kedua korban tewas. Yang di Maros, pelaku pembunuhan sudah ditangkap kerjasama dengan Resmo Polda. 3 kali 24 jam bisa kita ungkap kasusnya. Dan kalau pelaku sendiri dia siapa dan? Ini masih kita dalami dalam proses penyidikannya. Kalau motif sendiri sejauh ini gimana? Apakah untuk motif juga masih didalami. Sekarang pelaku dibawa kemana dan? Untuk pelaku sekarang lagi diamankan di Polres Maros. Ya. Dan saya lihat videonya ini si pelaku sempat ditembak, itu kenapa dan? Mungkin melawan. Ada perlawanan dalam hal untuk penangkapan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk menggali motif pelaku yang tega membunuh korban ayah dan anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah 4 hari melakukan penyelidikan, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus dan melumpuhkan dengan timah panas seorang pria pelaku pembunuhan sadis terhadap sekeluarga, ayah dan anak, di dalam rumah di Kabupaten Maros Sabtu malam. Pelaku sakit hati hingga nekat menikam kedua korban dengan menggunakan gunting. Tim gabungan Resmo Polda Sulsel membackup Reskrim Polres Maros akhirnya menangkap seorang pria bernama Andi alias Black berusia 20 tahun. Pelaku pembunuhan terhadap sekeluarga yakni ayah dan anak bernama Makmur berusia 53 tahun dan Abdillah berusia 27 tahun di Kabupaten Maros pada hari Sabtu malam. Pelaku terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai terkena tembakan polisi di bagian kakinya lantaran berusaha melakukan perlawanan saat dilakukan proses penyidikan kasusnya. Pelaku diketahui dibekuk oleh polisi di sekitar wilayah Kabupaten Maros usai polisi melakukan penyelidikan selama 4 hari. Guna proses lebih lanjut dan pemeriksaan, kini pelaku telah dibawa ke Mapolres Maros. Pelaku mengakui dirinya emosi dan mengetuk serta menggedor pintu rumah korban. Di dalam rumah, satu persatu pelaku menghabisi nyawa korban mulai dari Abdullah lalu Makmur dengan cara ditikam dengan gunting. Itu waktu ketika bagaimana? Kau ingin merampok memang situ? Kau ambil uang? Nggak ada uang, Samir. Apa Ji? Nggak ada. Handphone?
handphone ada situ dekatnya laki-laki. Itu waktu kau masuk bagaimana caranya? Dia buka pintu. Dia buka pintu. Iya. Kau ketuk-ketuk memang? Iya, saya ketuk-ketuk ndak dibuka. Saya tendangnya baru buka dia. Kau apa itu bapak sama anak? Ya, anaknya dulu. Anaknya dulu? Iya. Kau apa dia? Dia turun buka pintu. Baru kau tikam? Saya dorong dia lari naik. Kau tikam? Dia tendang saya berkelahi. Saya bergunting. Kau tikam pakai gunting? Iya, berkelahi dulu terus saya coba pakai gunting. Oke. Terus kalau untuk anunya, yang bapaknya? Bapaknya bangun, ambil tongkat itu. Terus kau apa? Dia pukulin saya. Baru? Ya, saya ambil saya pukulin juga. Baru kau apa dia? Berkelahi, ada dia jatuh, saya ambil itu gunting. Kau tikam dia pakai gunting? Iya. Setelah itu? Saya masuk kamar. Masuk kamarnya. Sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap ayah dan anak terjadi di toko roti kawasan Bacopa, Kabupaten Baros, Rabu dini hari. Korban secara tragis dibunuh dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumah dan sempat menggegerkan warga sekitar. Hingga saat ini, aparat kepolisian belum memberi keterangan resmi. Namun dari keterangan pelaku adalah motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati terhadap korban. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Lokasi wisata yang seharusnya menjadi tempat asik untuk berlibur malah menjadi tempat tawuran yang dilakukan oleh dua kelompok anak muda di Kabupaten Pindrang. Polisi pun telah mengamankan puluhan pemuda yang terlibat tawuran. Sebanyak 20 orang pemuda di Kabupaten Pindrang diamankan Satreskrim Polres Pindrang. Mereka diamankan setelah terlibat tawuran di sebuah lokasi wisata Pantai Serang, Kabupaten Pindrang. Awal tawuran terjadi saat sejumlah pemuda setempat di wisata itu datang dengan kondisi mabuk dan bersitegang dengan security. Melihat kejadian itu, sekelompok anak muda lainnya yang sedang berlibur mencoba melerai. Namun, karena tidak terima ditegur, mereka juga menyerang kelompok anak muda yang sedang berlibur, hingga aksi tawuran pun terjadi. Jadi ada kelompok pemuda Serang yang kurang lebih 10 orang datang dengan kondisi yang mabuk. Kemudian pada saat ditegur oleh security, kelompok pemuda ini melakukan pengeroyokan terhadap security yang melakukan yang menegur itu. Melihat security ini keroyok, kelompok anak-anak muda yang sedang berlibur yang dari Sidrap ini berusaha melerai. Pada saat berusaha melerai, kelompok pemuda Serang yang sementara dalam keadaan kondisi mabuk itu langsung melakukan penyerangan. Akhirnya terjadilah saling serang. Meski tidak ada yang mengalami luka serius, namun polisi kini menahan dan memeriksa sejumlah pemuda yang terlibat tawuran tersebut. Mereka ditahan karena ditemukan membawa senjata tajam. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir truk pengangkut sampah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan tewas setelah menabrak pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang. Supir ini meninggal dengan kondisi mengenaskan akibat tertimpa beton palang gerbang. Abdul Latif, pria 56 tahun, seorang supir truk sampah tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pindrang. Saat kejadian, korban mengemudikan truk dengan posisi bak belakang mobil dalam keadaan berdiri, sehingga saat melewati pintu gerbang, bak belakang mobil yang berdiri itu mengenai beton pintu gerbang, sehingga jatuh dan menimpa truk. Akibat kejadian itu, korban langsung meninggal di tempat kejadian, dengan mengalami patah leher karena terjepit material beton. Pas itu rubuh anunya, Pak? Iya, rubuh, kena kepala mobil tuh. Iya. Jadi
Supirnya itu jatuh di mana, Pak? Mati di tempat, di atas. Dia ketindih dengan yang palang ini, yang beton itu. Iya, palang beton. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka dan disambut isak tangis keluarga. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar bersama penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan unsur Forkopimda lainnya menggelar inspeksi mendadak di sejumlah gudang distributor sembako guna mengantisipasi kelangkaan dan melonjaknya harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemkot Makassar memastikan stok sembako aman hingga awal tahun 2024 mendatang. Inspeksi mendadak dilakukan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin bersama unsur Forkopimda lainnya di sejumlah gudang perusahaan distributor sembako di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sidak terhadap 4 gudang distributor sembako dilakukan, menindaklanjuti keluhan masyarakat akan tingginya harga sembako di musim penghujan ini dan adanya ketakutan barang akan langka di momen perayaan Natal dan Tahun Baru di penghujung tahun 2023. Dari hasil pantauan langsung di lapangan, tidak ditemukan adanya kelangkaan sembako khususnya gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan beras. Para pengusaha juga memastikan stok sembako aman hingga memasuki awal tahun 2024 mendatang. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meminta masyarakat tidak panik dan tidak perlu membeli kebutuhan secara berlebihan, mengingat stok sembako dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan warga di momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Misalnya menjelang akhir tahun ada Nataru di situ dan konsumsi meningkat, sehingga hari ini saya kira apa yang menjadi perintah Pak Gubernur kepada kita semua sekaligus jangan lengah, caranya jangan lengah, cek langsung ke lapangan, bukan hanya menerima laporan, tapi kita lihat langsung, lihat barangnya ada betul. Kan biasa kalau kita tanya sama anggota, cukup Pak, cukup itu relatif, ya. Relatif, tapi kalau kita lihat langsung dan bersama seluruh unsur, saya kira itu memastikan kita memberikan pertanggungjawaban dan menenangkan masyarakat bahwa stok cukup. Nah, itu penting sekali untuk psikologi hari ini. Wali Kota juga mengingatkan para pengusaha tidak bermain harga dan tidak menahan stok sembako, apalagi menimbun sembako hingga menyebabkan lonjakan harga. Pemkot Makassar dan KPPU akan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada pengusaha nakal yang memainkan harga dan menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga diduga diterkam buaya saat mencari udang. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI di Kabupaten Goa viral setelah mengamuk dan mencabut papan bicara yang terpasang di lokasi tanah yang diduga bersengketa. Oknum TNI ini mengamuk hingga nyaris saling pukul dengan warga karena tidak terima tanahnya yang telah bersertifikat diklaim oleh warga lainnya. Video viral ini memperlihatkan aksi seorang anggota TNI berinisial HSN yang tiba-tiba datang mengamuk dan mencabut papan bicara yang telah terpasang di lokasi tanahnya yang dianggap bersengketa di Desa Sokolia, Kecamatan Pontomaranu, Kabupaten Goa. Aksi oknum anggota TNI bahkan sempat mendapat perlawanan dari warga lain yang sementara memasang papan bicara.
Keributan antara oknum TNI berinisial HSN ini terjadi pada 26 November 2023 lalu. Menyikapi videonya yang mengamuk viral di media sosial, oknum TNI tersebut langsung menunjukkan bukti kepemilikan surat tanah dan memberikan klarifikasi. HSN selaku ahli waris pemilik tanah menduga lokasinya sengaja disengketakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat sertifikat palsu karena personel dan kohir yang ditunjuk di lokasinya sama. Di sini karena saya adalah pemilik, saya ada di sana, keluarga saya. Jadi saya datang ke lokasi itu bukan mengatasnamakan instansi, apalagi anggota TNI, karena di sini memang saya punya hak. Secara spontan dia pasang papan bicara tanpa ada Sengketa lahan seluas kurang lebih 14 hektar ini sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu antara warga desa Matalo dan warga desa Sokolia, Kecamatan Bontomarandu, Kabupaten Goa. Namun beberapa petak lahan diantaranya termasuk oknum anggota TNI yang mengaku ahli waris telah memiliki sertifikat. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Badan SAR Nasional Kota Palopo terus melakukan penyisiran di Sungai Makawa, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, untuk mencari potongan tubuh Rituan, warga Pombaka yang diduga diterkam buaya saat mencari udang. Sebagian tubuh korban sudah ditemukan, namun sebagian lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR Nasional menyisir titik awal hilangnya Ridwan 40 tahun yang diduga diterkam buaya saat mencari udang dengan perahu. Sebagian tubuh korban sudah ditemukan, namun kaki dan tangan sebelah kiri hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Tim gabungan melakukan pencarian potongan tubuh korban dengan menyisir titik jatuhnya korban hingga titik temuan sebagian tubuh korban. Tim SAR juga melakukan pencarian hingga ke muara. Proses pencarian dilakukan dengan menerjunkan perahu karet. Meski demikian, proses pencarian terkendala cuaca ekstrim, arus sungai yang deras serta banyaknya potongan kayu di sepanjang aliran sungai. Telah ditemukan sebagian tubuh korban yang ditemukan oleh keluarga korban dan masyarakat yang melakukan pencarian pada malam hari itu sekitar pukul 02.10. Selain tim SAR, pihak keluarga juga masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu kayu. Untuk diketahui, korban Ridwan dinyatakan hilang pada Sabtu 9 Desember malam. Pada Minggu dini hari, potongan tubuh berhasil ditemukan. Saat ini, proses pencarian potongan tubuh lain masih terus dilakukan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Dasrudin Rubak iNews melaporkan. Desa wisata Ramang-Ramang di Desa Salandrang, Bontoa, Kabupaten Maros masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan kars tercantik dan terpanjang di dunia. Bapak Indra Lintua di Desa Salandrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Tim Kemenparekraf yang dipimpin Direktur Tata Kelola dan Destinasi Indra Lintua mengunjungi Desa Wisata Ramang-Ramang yang berada di Desa Salandrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa wisata ini memiliki waktu tempuh 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan 5 menit dari Stasiun Kereta Api Maros. Desa wisata Ramang-Ramang merupakan salah satu dari 3 wisata alam kars tercantik dan terpanjang di dunia selain Tiongkok dan Vietnam, dan merupakan desa wisata berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Desa wisata Ramang-Ramang menawarkan panorama keindahan batu kars yang memiliki goa-goa yang berbentuk labirin, jalur-jalur yang rumit yang menarik untuk ditelusuri. Ditambah lagi keindahan pegunungan disertai keindahan persawahan dan tambak. Desa wisata Ramang-Ramang juga memanjakan mata pengunjung dengan wisata alam di Kampung Berua, Kampung Laku, dan Kampung Masaloweng yang menjadi salah satu ikon daya tarik wisata alam yang ada di wisata Ramang-Ramang. Daya tarik yang bisa dinikmati pengunjung seperti menyusuri sungai dengan perahu joloro, dengan disuguhkan pemandangan pohon nipah dan bakau, taman batu, hutan batu, telaga bidadari, sosokeng, dan sepak labua. Selain wisata alam, desa wisata ini juga memiliki wisata buatan seperti Skybridge untuk melihat pemandangan dan kafe rumah kedua, serta kafe Bukit Kars, kafe dalam gua, dan Eco-Lodge yang menawarkan menu unik dan berbeda. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Jika penat, mari berenang. Menyusuri sungai membuat hati senang. Terima kasih Desa Ramang-Ramang. Keindahan dan keramahannya akan selalu terkenang. Sejumlah ibu-ibu istri nelayan yang berada di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkalak, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan berhasil mengangkat derajat anggota keluarganya lewat pembinaan UMKM program CSR dari PT PLN UPK Punagaya. Program ini sebagai bentuk komitmen PLN dalam mensejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar area pembangkit listrik. Seperti inilah suasana perkampungan warga di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkalak, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang merasakan langsung manfaat program CSR dari PT PLN UPK Punagaya. Desa yang dihuni ratusan jiwa ini dulunya hanya mengandalkan hasil laut dan garam untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-harinya. Sejumlah ibu-ibu yang dulunya mengandalkan penghasilan suami, kini berubah drastis dan berhasil mengangkat derajat keluarganya sendiri lewat pengolahan hasil laut melalui pembinaan UMKM program CSR dari PT PLN UPK Punagaya. Seperti olahan rumput laut UMKM binaan Ibu Siti Rosmina, bermodalkan 6 orang pekerja yang direkrut tetangganya sendiri. UMKM Ibu Siti Rosmina berhasil mengolah rumput laut menjadi produk kemasan yang telah dipasarkan di tingkat nasional. Setiap harinya, Ibu Siti Rosmina menampung rumput laut dari nelayan dan suaminya sendiri untuk diolah menjadi produk kerupuk rumput laut Cahaya Malasoro dan dijual dengan harga terjangkau. UMKM kami memproduksi cemilan khas Kabupaten Jeneponto yang berbahan baku rumput laut. Saat ini kami mampu memproduksi 2.500 pieces per bulan dan alhamdulillah dapat membantu perekonomian keluarga. Kami sangat berterima kasih UMKM kami bisa berkembang hingga saat ini berkat dukungan dari PT PLN Nusantara Power UPK Punagaya. Hal yang sama juga dirasakan Ibu Siti Hapsa AB selaku Ketua Kelompok Rumah Jahit Tulip. Berkat binaan dari PLN UPK Punagaya, usaha rumahan miliknya bisa memproduksi baju sesuai pesanan dari warga. Bermodalkan 3 mesin jahit, Ibu Siti Hapsa bersama 6 ibu-ibu karyawannya bisa memproduksi baju dalam bentuk lusinan. Sebelumnya kami yang beranggotakan 6 orang ini adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya mengurus keluarga. Hingga satu waktu PLN Nusantara Power UPK Punagaya memberikan pelatihan keterampilan menjahit kepada kami. Setelah kami cukup terampil, kami mulai dibekali peralatan menjahit. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada PLN Nusantara Power UPK Punagaya yang memperhatikan kami para ibu-ibu sehingga kami dapat memiliki keterampilan menjahit serta mensejahterakan keluarga kami. PT PLN UPK Punagaya juga memberdayakan masyarakat petambak garam yang tinggal di sekitar area pembangkit listrik. Sebagian garam tersebut dikelola untuk dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Seperti diketahui, penghasilan warga yang tinggal di sekitar area unit pembangkit listrik didominasi dari petambak garam.
PT PLN UPK Punagaya memberikan dukungan pembinaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan pemberian bantuan berupa alat produksi kerupuk rumput laut, bangunan rumah produksi, dan sistem pemasaran senilai hampir 90 juta rupiah. Kelompok ini beranggotakan 9 orang yang semuanya adalah wanita dan ibu rumah tangga, yang notabene-nya mengandalkan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai informasi, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Punagaya berkapasitas 2 kali 100 MW beroperasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan merupakan PLTU dengan megaproyek 35.000 MW. PLTU Punagaya merupakan pembangkit listrik dengan kapasitas 2 kali 100 MW yang merupakan salah satu penyumbang listrik terbesar di sistem kelistrikan Sulawesi Selatan. Masyarakat Desa Punagaya dan Desa Malasoro mayoritas berprofesi sebagai petambak garam dan petani rumput laut. Kaum rentan perempuan di kedua desa tersebut selain mengurus rumah tangga, juga berkeinginan untuk memiliki kegiatan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga. Berangkat dari situlah, PLN Nusantara Power UPK Punagaya berinisiatif untuk membuat program ketahanan ekonomi lokal dengan pemberdayaan kolaborasi perempuan atau yang disebut Kelopak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yosvin iNews melaporkan. Bencana angin puting beliung yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuat 80 rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD dikerahkan untuk membantu para korban. Hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam 2 hari terakhir mengakibatkan 80 rumah dan sejumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Sabang dan Baibunta mengalami kerusakan. Selain merusak pemukiman, bencana angin puting beliung juga membuat sejumlah pohon berdiameter besar tumbang hingga menimpa rumah dan akses jalan warga. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Luwu Utara dikerahkan untuk membantu membersihkan puing bangunan yang tertiup angin. Baik, saya jelaskan untuk Kecamatan Sabang, Desa Salama, 7 rumah, 1 gereja, 1 masjid. Untuk Desa Sabang, 30 rumah. Untuk wilayah Baibunta, Desa Sasa, 31 rumah, 2 masjid. Dan untuk Desa Salasa, sebanyak 12 rumah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Dasrudin Rubak iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal, jaga selalu kesehatan Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.